ilmu itu dasarnya adalah berbicara tentang sumber, karakteristik, dan kebenaran dan cara mendapatkan suatu pengetahuan atau mungkin termasuk metodologi dan langkah-langkah juga. Next. Kemudian ontologi. Jadi ontologi itu membahas tentang, ya, secara bahasa dulu, berasal dari bahasa Yunani yakni ontos dan logos. Artinya ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Sederhananya ontologi itu merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Jadi secara istilah itu ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan. Kalau disederhanakan adalah ontologi itu adalah ilmu yang membahas tentang eksistensi keberadaan suatu ilmu atau pengetahuan. Next. Kemudian aksiologi. Nah, aksiologi ini ya secara bahasa berasal dari dua kata yakni aksios yang artinya nilai, kemudian uh, logos atau berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, ya, secara bahasa, aksiologi dapat diartikan sebagai ilmu dengan nilai. Aksiologi filsafat ilmu itu membahas tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang menjadi pedoman dalam kehidupan manusia. Termasuk dalam penerapan ilmu, pengetahuan, atau secara sederhananya, aksiologi itu adalah salah satu cabang filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Mungkin next. Jadi kesimpulannya, filsafat memiliki tiga unsur utama yaitu ontologi, kemudian epistemologi, dan aksiologi yang saling berkaitan. Ontologi membahas hakikat realistis atau objek yang dikaji, lalu kemudian epistemologi datang untuk menelaah cara dan sumber manusia memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, sedangkan aksiologi adalah membahas tentang nilai, manfaat, tujuan, bahkan eh, tanggung jawab dan dampak dari ilmu pengetahuan yang didapatkan. Mungkin itu saja sempat saya presentasikan. Saya kembalikan ke moderator untuk membuka sesi pertanyaan, saran, dan tanggapan. Bisa saya menanggapi? Halo? Oh, sorry. Ah, Mohon maaf, ternyata saya bicara terus, ternyata audionya saya matikan. Ya, silahkan bagi teman-teman. Itulah tadi presentasi dari Pak Abdul Muthalib. Saya buka sesi pertanyaan, tanggapan atau konfirmasi. Silahkan, bisa dimulai dari Pak Arjun atau Pak Sahdina. Saya dulu. Assalamualaikum. Buat saudara Muthalib, saya sedikit mau maju pertanyaan ini. Mungkin ini uh, untuk melengkapi dari apa yang saya ingin pahami. Ya, baik. Bagaimana kedengaran suara kok? Iya, iya. Ya, Kedengaran. kedengaran nih.
Bagaimana hubungan antara krisis paradigma dan pergeseran ontologi ilmu dapat dijelaskan secara epistemologis? Apa saya dengar aja? Iya. Saya tulis di Mungkin kolom, bisa dibantu chat di Ya, ya, room. ya, saya tulis di kolom anu di kolom chat. chat. Jadi, Terima kasih. ya, bagi teman-teman yang bertanya, silahkan menyampaikan secara lisan. Juga pertanyaannya dapat dituliskan di kolom chat Zoom. Ya, itu tadi pertanyaan pertama dari Pak Sahdino. Pertanyaan kedua, mungkin dari Pak Arjun atau Pak eh, Ibu Indah. Atau pertanyaan kedua dari saya, Pak Talib. Pak Talib, Siap-siap. eh, saya cuma ingin mempertanyakan apakah ini istilah epistemologi, aksiologi, dan ontologis. Eh, dalam penulisannya, jika harus diurut, itu sebetulnya mulai dari mana? Misalnya epistemologi dulu, aksiologi, baru ontologis. Itu urutan-urutannya. Jika harus berurut, bagaimana urutannya? Oh iya. Kemudian eh, terkait epistemologi, jika suatu pengetahuan itu merupakan hasil interpretasi, jika pengetahuan merupakan hasil interpretasi, sejauh mana klaim objektivitas ilmiah masih dapat dipertahankan, sejauh mana klaim objektivitas ilmiah masih dapat dipertahankan dalam kerangka epistemologi modern. Ya, Yang selengkapnya, ketiga saya, Pak. ya silakan, silakan. Silakan, Eh, Indah. adapun pertanyaanku langsung saja, eh, sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam klasik seperti kayak larangan, riba, zakat, wakaf benar-benar mempengaruhi kemajuan perdagangan di dunia Islam dan bukan sekedar simbol moral saja. Kedengaran, Pak Talib? Jadi, Bu Indah, Ya. ini mata kuliah filsafat ilmu. Oh, sorry, sorry, sorry. Oh, filsafat itu. Oh, sorry, Pak. Astagfirullah. Astagfirullah, sorry. Tabe, tabe. Filsafat pala ini, la ilaha illallah. Berapakah sebetulnya kuliah yang kita ikuti ini, Bu Tuti? Lanjut Mi dulu, Pak Ketua. Ternyata banyak sekali soal kuku tulis. Ya, silakan Pak Arjun atau Bu Tuti. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Adapun pertanyaan yang saya lontarkan pada kesempatan kali ini, apakah mungkin menghasilkan ilmu pengetahuan yang sepenuhnya bebas nilai atau value free science? Jika tidak, bagaimana aksiologi ilmu diformulasikan agar tidak menghambat kebebasan ilmiah? Jadi saya bantu tulis di room chat. Ya, silakan. Ya. Berikutnya mungkin bisa Pak Arjun ya. Pak Arjun silakan. Oh iya iya iya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi
Hari ini kita belajar tentang yang dasar-dasar daripada dapat ilmu, yaitu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang merupakan dasar ilmu filsafat. Pertanyaannya, dari ketiga dasar tersebut, kita mempelajari tentang apa? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, sudah ya. Mohon dituliskan. Tabe, karena saya tadi terlempar terus keluar ini. Iya, ditulis di grup anu saya, di grup GBWA, kalau bisa. Oh ya, teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Mungkin saya coba menjawab di kolom chat saja. Zoom atau kolom chat WA ya. Silakan Pak Talif. Eh, perlu saya ulangi pertanyaannya Pak? Pak Talif. Astagfirullah. Oh, Pak Talif terlempar lagi keluar ya. Sudah ada Pak Talif? Jadi teman-teman sekalian, karena penyaji makalah terlempar keluar, saya cuma ingin mengingatkan bahwa Pak Talib ini merupakan penyaji makalah ketiga. Untuk penyaji makalah keempat berikutnya adalah Tuti, Ibu Tuti. Bu Tuti dengar? Bu Tuti, ya penyaji makalah berikutnya itu Bu Tuti. Mudah-mudahan eh, setelah penyajian makalahnya Pak Talib bisa dilanjutkan dengan Bu Tuti.
teman-teman sekalian, barangkali ini usulan saja, karena Pak Talib belum masuk. Jadi saya bacakan pertanyaan yang masuk, kemudian jika ada teman-teman, oh ya sudah masuk. Pak Talib, Iya, halo, mohon maaf, terlempar terus keluar jaring mungkin iya, tidak iya. terlalu bagus. Ya. Kim bergeser Ki ke Baik, tempat. saya jawab saja, Dik. Ya, silakan. Dimulai dari pertanyaannya Pak Sadino Sadana. Mau saya bacakan, Ki? Ada di sini. Nah, kirimkan. Baik, silakan. Baik, pertanyaan pertama dari saudara Syahidino. Ya, ini mana tadi ini? Dalam paradigma Thomas Kuhn, ya, kedengaran suara saya? Kedengaran, kedengaran. Halo? Kedengaran, kedengaran. Oh iya, ilmu perkembangan melalui refleksinya, bagaimana hubungan antara krisis paradigma dan pergeseran ontologi, ilmu dapat dijelaskan secara epistemologis. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang ilmu perkembangan revolusi ilmiah atau ilmu paradigma dari Thomas Kuhn. Thomas Kuhn atau paradigma dari Thomas Kuhn itu berkembang bukan secara kumulatif, tetapi melalui revolusi ilmiah, yakni perubahan mendasar dari satu paradigma atau paham ke paradigma yang lain. Contohnya bagaimana? Ketika kita ibaratkan ya, ketika ada suatu teori, ya contohnya teori Darwin yang mengatakan bahwa nenek moyang manusia adalah dari kera, kemudian itu disepakati secara umum sebagai suatu kebenaran. Nah, kemudian timbul teori baru, yakni dari agama Islam itu sendiri, mengatakan bahwa manusia itu berasal dari Nabi Adam atau manusia pertama yang diciptakan dari tanah. Nah, ketika teori yang kedua ini dikatakan sebagai diakui sebagai kebenaran secara umum, itu akan terjadi perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma lama, pemahaman yang lama, yakni mengatakan dari teori Darwin, kemudian bergeser ke paradigma yang baru. Itu karena beberapa alasan, mungkin karena bukti yang cukup kuat dan teori yang mendukung untuk jadi secara epistemologis, ya, krisis ini menandai runtuhnya kerangka pengetahuan lama. Jadi pengetahuan lama bisa tergantikan oleh pemahaman yang baru atau realitas yang baru. Mungkin kita bisa katakan bahwa ini adalah ilmu ontologi yang baru keberadaan, eksistensi. Artinya, pergeseran paradigma itu selalu membawa implikasi ontologis atau dampak dari keberadaan mereka. Karena ketika cara pandang ilmuwan ya terhadap dunia berubah, maka hakikat realistis yang diakui dan dipelajari pun ikut berubah. Seperti yang tadi, ketika teori yang pertama berubah, digantikan dengan teori yang kedua, maka cara pandang manusia akan berbeda karena memiliki dasar teori yang berbeda dengan sebelumnya. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, bagaimana Pak Sadino? Ya, ya, alhamdulillah. Terima kasih atas tanggapannya buat pemakalah. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, Pak Talib. Pertanyaan tadi, Iya.
Oh, ya, baik. Jadi pertanyaan tadi saya sempat dengar bagaimana urutan dari tiga Ya, keilmuan ini, filsafat. Jadi urutan yang sebenarnya sebenarnya tidak ada urutan sih, tapi bisa kita urutkan sesuai dengan eh, metode ketika mengkaji suatu ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah eh, kita membahas tentang ontologi. Ini materi saya kayaknya agak keliru ya, karena saya membahas pertama itu epistemologi, seharusnya ontologi. Karena kenapa? Ontologi itu membahas tentang keberadaan. Jadi ontologi itu bertanya tentang apa yang ada, eksistensi, keberadaan suatu hal, keberadaan suatu pengetahuan, ilmu pengetahuan. Lalu kemudian adalah eh, epistemologi, atau bagaimana cara atau metodologi, langkah-langkah untuk mendapatkan hal tersebut atau mengkaji ilmu pengetahuan tersebut. Nah, kemudian aksiologi itu datang sebagai uh, ilmu yang mempertanyakan tentang untuk apa ilmu itu digunakan, apa manfaat dari keilmuan itu, bahkan apa dampak dari hal tersebut. Jadi seperti itu urutannya. Jadi ontologi, epistemologi, kemudian uh, aksiologi. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang kedua mana tadi? Oh ya. Jika pengetahuan selalu menjadi hasil interpretasi, sejauh mana klaim objektivitas ilmiah dapat diperhatikan dalam kerangka epistemologi modern. Jadi kita membahas di sini adalah epistemologi modern. Dalam kerangka epistemologi modern, ya, klaim objektivitas ilmiah tetap dapat dipertahankan. Namun tidak dalam arti absolut. Ya, jadi seperti ini, melainkan sebagai apa ya? Sederhananya seperti ini. Pengetahuan ilmiah diakui sebagai hasil interpretasi manusia yang dibatasi oleh paradigma bahasa dan konteks sosial sebagai objektivitasnya. Nah, melalui metode ilmiah yang sistematis, kemudian rasional, ya tentu saja yang dapat diverifikasi atau dibuktikan. Contoh, Thomas Kuhn dan Paul Feyerabend, seperti yang ada referensi yang saya dapat, itu menegaskan bahwa ilmu berkembang melalui paradigma dan interpretasi historis, sementara Karl Popper dan Habermas berpendapat bahwa objektivitas tetap mungkin sejauh pengetahuan diuji secara kritis dan komunikatif. Jadi dalam epistemologi modern, objektivitas ilmiah tidak berarti bebas dari interpretasi, melainkan kemampuan komunitas ilmiah mencapai kesepakatan rasional dan berdasarkan bukti dan argumentasi yang terbuka. Kenapa harus terbuka? Karena ini perlu untuk diverifikasi atau dibuktikan. Seperti itu. Jadi sederhananya kesimpulannya adalah sejauh mana klaim objektivitas ilmiah itu dapat dipertahankan dalam kerangka epistemologi, ya sejauh mereka dapat meraih kesepakatan rasional untuk dan berdasarkan bukti-bukti yang dapat diverifikasi. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Pak Farid. Ya, Mungkin terima bisa kasih. ditambahkan. Ya, saya rasa sudah sangat bagus.
Langsung lanjut saja menjawab pertanyaan lainnya berikutnya. Eh, Pertanyaan Tadi saya berikutnya. agak lambat tadi masuk pas Iya, iya, admin iya. yang bertanya. Pertanyaan berikutnya dari Bu Tuti itu. Tuh, ya. Jadi pertanyaannya ada tadi di chat di grup di. Kalau di chat Zoom itu inisial TW, TW, Pertanyaan dari saudari. Tuti. Oh iya. Pertanyaan dari Titi Wahyuni, apakah mungkin dapat menghasilkan ilmu pengetahuan yang sepenuhnya bebas nilai atau biasa value free science? Jika tidak, bagaimana aksiologi itu harus diformulasikan agar tidak menghambat ke. Jadi seperti ini, ilmu pengetahuan yang bebas nilai atau value free science itu sebenarnya tidak bisa terjadi. Tidak akan, karena kenapa? Setiap ilmu pengetahuan, setiap ciptaan akan eh, berdasarkan dengan nilai-nilai atau nilai-nilai normatif dan semacamnya. Jadi ketika orang menciptakan suatu eh, temuan atau ilmu pengetahuan, itu tidak bisa eh, bebas dari nilai-nilai itu sendiri. Karena nilai-nilai itu yang apa ya, membatasi temuan-temuan tersebut. Tapi ada beberapa memang cara untuk aksiologi ini tidak menghambat ilmu pengetahuan yang bersifat eh, apa lagi namanya, bebas nilai. Jadi aksiologi itu diformulasikan sebagai kerangka etis reflektif, bukan sebagai dogmatis atau uh, pendikte, seperti itu sederhananya. Yang memberi penelitian, dengan kata lain, nilai harus menuntun arah dan tanggung jawab penggunaan ilmu, bukan uh, mendikte proses penemuan ilmu itu sendiri. Jadi dalam aksiologi itu berfungsi sebagai penjamin bahwa ilmu itu digunakan bagi manusia dan kelestarian hidup manusia itu sendiri. Nah, yang kedua, menegakkan, aksiologi ini bertujuan untuk menegakkan integritas ilmuwan terhadap kebenaran-kebenaran. Lalu yang ketiga adalah mencegah yang namanya destruktif, ya, atau kehancuran. Ilmu yang bertujuan untuk kerusakan itu dicegah oleh nilai-nilai yang yang mengaitkan diri kepada ilmu pengetahuan. Ya, dengan demikian kebebasan ilmiah dan nilai etis dapat berjalan seimbang. Jadi ilmu otonom dalam pencarian kebenaran, tetapi sadar akan tanggung jawab moralnya terhadap menghasilkan ilmu pengetahuan yang sepenuhnya bebas nilai. Ya, saya jawab tidak bisa, karena seperti itu, karena nilai-nilai itu sendiri yang membatasi atau menuntun ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, itu saja, moderator.
Ya, saya kembalikan ke penanya. Bagaimana Bu Tuti? Baik, jawabannya sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke, Pak Talib, bisa lanjut ke pertanyaannya Pak Arjun. Ada di kolom. Tadi saya sempat dengar tadi Pak Arjun bertanya. Jadi pertanyaannya Pak Arjun ada di kolom chat Zoom. Saya bacakan ya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan dasar ilmu filsafat dari ketiga dasar tersebut mempelajari tentang apa? Baik, saya jawab, ilmu ini adalah tiga, apa lagi namanya? Ilmu ini adalah tiga unsur utama dalam filsafat ilmu, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ilmu ini itu saling berkaitan satu sama lain. Dan terus ilmu ini membahas tentang apa? Ilmu ini membahas mempermudah untuk mengkaji ilmu pengetahuan yang lain. Contohnya apa ya? Sederhananya ilmu ini tuh kayak metode, ilmu pengetahuan, metode untuk mengkaji suatu keilmuan. Nah, contohnya kita bahas tentang bumi. Nah, kita kaji secara ontologi. Jadi ontologi itu membahas tentang keberadaan. Nah, eksistensi bumi itu, keberadaan dari bumi itu. Lalu kemudian epistemologi, menelaah cara dan sumber manusia memperoleh pengetahuan. Jadi metode dari bagaimana cara mengetahui bahwa bumi itu seperti apa. Jadi metode-metodenya kalau epistemologi. Lalu kemudian aksiologi. Untuk apa ilmu tentang bumi itu, untuk apa? Tujuannya untuk apa? Terus dampak dari ilmu itu apa? Seperti itu. Jadi ini adalah tiga unsur utama dari bidang dari ilmu filsafat ilmu yang merupakan yang dapat digunakan sebagai metode untuk mengetahui atau mengkaji keilmuan-keilmuan lain. Mungkin seperti itu Pak Arjun. Mohon maaf saya kurang sehat ini juga, baru jaringan juga tidak terlalu bagus. Iya, Saya kembalikan ke Pak Talib, saya kembalikan ke Pak Arjun. Bagaimana Pak Arjun? Jawaban dari Pak Talib. Sudah dipahami. Oh, iya. Eh, Oke, kalau begitu saya lanjut ke Bu Indah ya yang belum bertanya. Tadi sempat bertanya cuma apa? Iya, Pak. Silakan. Silakan Bu Indah. Pertanyaanku ini tentang filsafat ilmu. Dalam konteks filsafat ilmu, apakah kebenaran ilmiah bersifat korespondensi, koherensi, atau pragmatis? Dan bagaimana membenarkan pilihan dengan landasan epistemologis yang konsisten? Kedengaran? Ya, bisa dituliskan juga di kolom chat Zoom ya. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Talib, bisa langsung dijawab.
Assalamualaikum, Prof. Ya, Pak Talib sudah masuk Mungkin bisa kembali. diulangi. Saya kurang jelas tadi suaranya. Mohon maaf. Langsung intinya saja mungkin bisa diulangi Suara saya pertanyaannya. ada? Iya ada. Halo, Waalaikum. Iya, iya, kedengaran, Prof. Iya Prof. Ada Salam, suara? Prof. Kedengaran, Prof. Ada, Prof. Ada Prof, ada. Oh iya. Tinggal Iya, tinggal satu pertanyaan ini, Prof, yang mau dijawab. iya. Setelah Selesaikan dulu pertanyaan. ya, setelah itu ke Prof. Ya. Iya, iya. Selesaikan dulu pertanyaan. Jadi saya ulang ini Pak Talib Kepada pertanyaannya. saudari. Ya, Pak Talib. Iya, iya. Selesaikan dulu Pak Talib. Iya, Ya, Prof. silakan Bu Indah. Diulang pertanyaannya. Pertanyaannya langsung intinya misalnya Pak Talib di Iya. dalam konteks filsafat ilmu, apakah kebenaran ilmiah bersifat korespondensi, koherensi, atau pragmatis? Dan bagaimana membenarkan pilihan dengan landasan epistemologis yang konsisten? Kedengaran nih? Kedengaran, Pak? Dengaran nih Pak Talib. Ya, kedengar. Siapa lagi bertanya nih? Bu siapa? Bu Bu Indah. Prof. Oh, Ibu Indah, ya. Di mana Ki tinggal Ibu Indah? Posisi sekarang? Di rumah, Ji, Prof. Ya, rumah tak di mana? Di Ndrekeng atau di Bangladesh? Di Sudiang. Di Oh, di Sudiang, Sudiang. Prof. Iya. Oh, di Sudiang ya. Tak bagus ke suara tak? Jelas Ki. Oh iya, Alhamdulillah, Prof. Karena hari Iya. Minggu jadi bagus. Iya, itulah barangkali karena hari Minggu toh. Iya. Atau begini, saya potong dulu nih. Ya, Sekaligus membantu ini pemakalah karena waktu kita terbatas. Saya lagi ini di Mesir Raya, koordinator sunatan massal. Ada kegiatan donor darah, ada kegiatan tablik akbar, dan ada satu lagi ini 4 kegiatan saya penanggung jawab di sini. Jadi oh iya, Prof. kita percepat saja. Iya, Prof. Saya ambil alih dulu. Saya ambil alih ini. Iya, Prof. Siapa pemakalah tadi? Pak Talib, Prof. Abdul Muthalib. Pak Talib. Judulnya Pak Talib tadi masalah epistemologi. Epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Oh ya, saya tambahkan apa yang sudah kita diskusikan tadi. Yang menarik tadi ada pertanyaannya itu, yang mana dulu ini? Ontologi, aksiologi dulu atau epistemologi? Iya, Prof. Jadi ya urutannya itu kita mulai dari epistemologi dulu. Ya. Jadi kita harus mulai dari epistemologi. Epistemologi itu artinya teori-teori tentang ilmu pengetahuan. Ya. Jadi teori-teorinya. Ya, jadi kita tidak bisa langsung masuk ontologi kalau belum masuk ke teorinya dulu. Ya, jadi teori-teori, tahapan-tahapan, langkah-langkah, ya atau prosedural, ya, untuk mengetahui sesuatu objek. Ya, lalu kemudian masuk ontologi. Ontologi itu objeknya. Jadi berasal dari onto, ya. Kalau epistemologi dari bahasa Yunani tadi episteme. Ya, kalau ontologi berasal dari bahasa ontologi. Onto artinya ada, logos artinya ilmu. Jadi ontologi itu artinya ilmu tentang sesuatu yang ada. Nah, itu jadi apa saja yang ada masuk ontologi. Ya, tapi keberadaan sesuatu itu kita tidak bisa pahami kalau kita tidak memberi nama. Ya, jadi itulah yang disebut dengan teori proses di situ ada ada tahapan-tahapan yang harus kita ketahui. Contoh umpamanya kita menyebut satu benda atau barang objek. Katakanlah umpamanya
mobil, ya, mobil yang saya kira sangat umum. Ya, mobil itu adalah eh, onto. Ya, onto artinya barangnya ada, objeknya ada, bendanya ada. Tapi mobil harus kita bedakan dengan motor, umpamanya. Ya, nah oleh karena itu epistemologi di sini mencoba untuk membedakan antara motor dengan mobil. Ah, di situlah fungsinya epistemologi. Jadi teori. Ya, oleh karena itu epistemologi mengarahkan kita agar kita memberikan penjelasan, ya, memberi pemahaman terhadap suatu, ya, terhadap sesuatu nama. Nama itu adalah teori. Ya, begitu. Lalu kemudian masuklah onto. Onto itu bendanya, barangnya. Ya, barang yang kita bahas masuklah onto. Ya. Jadi kita mulai dari epistemo dulu Pak Talib. Ya, penjelasannya epistemologi dulu. Teorinya dulu, apa itu mobil? Ya, kita jelaskanlah. Ya, mobil itu adalah kendaraan yang roda 4, mungkin roda 6, mungkin 8, 12. Ya, kita jelaskan dulu itu semua. Kriteria-kriteria yang dimiliki oleh mobil itu. Nah, itu teori namanya. Ya, nah itu. Jadi harus di situ harus ada definisi. Di situ harus ada pengertian. Nah, itulah yang disebut dengan epistem, teori-teori. Mobil itu bendanya, barangnya. Ya, nah itulah yang disebut onto. Jadi objek yang nyata, objek yang real, objek yang bisa kita saksikan langsung dan bisa di empiri, bisa di indera. Ya, itulah disebut onto. Nah, kalau begitu semua benda, semua barang harus ada namanya. Ya, harus ada namanya. Jadi barang benda apa saja harus dimulai dari benda. Nah, itu sebabnya kita harus mulai dari epistem. Ya. Kita menunjuk suatu barang. Apa itu? Nah, apa itu? Sebelum kita menjelaskan bendanya, kita harus menjelaskan dulu apa itu benda itu. Ya, jadi epistem, teori-teori, pengertian, pemahaman, tahapan-tahapan untuk sampai ke objek tersebut. Nah, oleh karena itu antara epistemologi, ontologi itu tidak bisa dipisahkan. Ya, dalam kajian apa saja, dalam bidang apa saja, dalam ilmu apa saja, selalu bergandengan itu, selalu berpasangan. Ya, kalau tadi siapa namanya bertanya tentang ekonomi, ya ekonomi apa saja, ya selalu kita berpatokan, ya berawal dari epistem dulu. Nah, itu tahapannya. Kemudian onto. Ya, kita sebut umpamanya kalau kajian mungkin ekonomi, apa kira-kira yang bisa kita sebut contohnya? Ya, dalam dunia ekonomi, ya kita sebut namanya satu, ya. Lalu kita beri nama, beri istilah, beri definisi. Itu epistem namanya. Tentang benda itu. Ya. Nah, seperti mobil tadi, ya, jadi mobil. Lalu kemudian aksiologi. Ya, aksiologi itu artinya kegunaannya, apa manfaatnya, untuk apa itu mobil, apa manfaatnya itu mobil. Ya, jadi kendaraan mobil tadi kan kita sudah jelaskan kendaraan yang beroda 4, 6 dan seterusnya, ada setirnya, ada tempat duduknya, ada mesinnya. Itu harus diungkapkan semua supaya memenuhi semua komponen-komponen yang ada itu. Ya, komponen-komponen yang terdapat pada mobil itu. Apa manfaatnya? Ya, sebagai alat transportasi. Nah, itulah fungsinya. Ya, jadi dia bernilai ekonomis umpamanya, bisa mengangkut berbagai macam barang-barang, benda-benda, ya, dan seterusnya. Tetapi yang paling substansi adalah bahwa fungsi mobil itu berguna untuk mengantarkan seseorang ke tempat tujuannya. Ya, kita mau kemana?
Ya, jadi mau kemana, mobil itulah kita pakai untuk sampai ke tujuan. Itulah fungsinya. Ya, jadi itulah manfaatnya. Ya, jadi saya kira itu yang harus dibedakan antara epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Ya, sudah jelasin ya, artinya perbedaannya karena kita punya waktu terbatas. Istilah epistemologi, ontologi, aksiologi untuk pertemuan ini yang harus kita mantapkan dulu. Ya, Ya, ada suara saya Pak Talib? kedengaran? Ada jadi? Oh ya. Khusus pertanyaan tadi adik kita yang dari Sudiang, Iya, ya, Prof. itu nanti ada pembahasannya khusus itu. Ada pembahasannya hierarki ilmu pengetahuan itu. Ya, Iya, nanti Prof. kita Iya. pertemuan yang akan datang itu masuk dalam kajian itu, dalam bidang itu. Khusus Iya. untuk pertemuan ini kita mantapkan saja dulu mengenai istilah epistemologi, ontologi, aksiologi. Sekali lagi, semua bidang keilmuan ini harus berfokus berpatokan pada 3 istilah ini. Ya, karena bidang ilmu apa saja pasti mencakup di dalamnya epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Nah, itu. Nah, inilah gunanya kita belajar filsafat ilmu yang kita sudah diskusikan minggu lalu. Ya, kita sudah mantapkan, sudah diskusikan yang lalu. Ya, jadi saya kira itu secara umum. Ya, mohon maaf ini karena saya diminta untuk mewakili Ketua DMI. Kata sambutan untuk acara sunatan massal, donor darah, tablik akbar, dan ya ada satu lagi acara kegiatan 4 ini di Mesir. Saya di Mesir Raya ini. Saya kira cukup dulu di Pak Talib untuk pertemuan kita ini. Syukron, Prof. Ya, ya. Sebentar lagi saya diharap ini membuka acaranya dulu. Saya keluar ini di luar area. Saya keluar di depan masjid. Ya, mohon maaf itu saja dulu yang saya sampaikan. Ya, selamat kepada pemakalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, oke teman-teman. Untuk kuliah filsafat ilmu sudah selesai. Kita persiapan untuk kuliah perkembangan pemikiran Islam. Sekira demikian ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.